Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih kepada Bapak fasilitator saya, Bapak Usman SPD MPD, pengajar praktik Ibu Sri Rezeki SPD MSI, dan saya sebagai calon guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik haruslah mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dapat dijalankan dengan cara menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Cara penerapan disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin nomor 1 dan nomor 2 adalah motivasi eksternal, sedangkan untuk poin ketiga itulah yang diharapkan adanya motivasi dari internal. Posisi kontrol seorang guru yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungannya antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada murid. Hubungannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Sedangkan hubungannya dengan modul 1.3 visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk kelas saat jam pelajaran saya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika terdapat siswa yang berbuat kesalahan. Namun demikian, saya sudah berusaha sebagai teman bagi mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga dengan orang pasti pernah berbuat kesalahan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga dilakukan di rumah dan menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa.
baik itu berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.